Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mini riset yang kami teliti, yaitu yang berjudul evaluasi faktor penyebab keterlambatan pada proyek jalan tol Medan Binjai sesi 3, yaitu analisis pasca proyek. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri, yaitu saya sendiri, Widu Juliantika. Saya Sucio Larda. Saya Kursi Darmawan. Saya Perbahir Tarisinamo. Saya Ishak Eskani Sergal. Baiklah, kami akan mulai presentasinya. Baik, bisa dilihat di layar. Infografis ini merangkum hasil analisis pasca proyek yang menyoroti faktor-faktor dominan penyebab keterlambatan serta temuan penting terkait manajemen konstruksi di lapangan. Secara umum, studi ini menunjukkan bahwa keterlambatan tidak hanya disebabkan oleh kendala teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek administratif, manajerial, dan kondisi eksternal. Infografis ini disusun untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai apa saja penyebab keterlambatan, bagaimana faktornya saling berkaitan, serta rekomendasi perbaikan untuk proyek sejenis di masa depan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saja, yaitu Sucio Larda. Silakan. Jadi, pada penelitian ini fokus utama kami adalah mengevaluasi keterlambatan pada proyek Jalan Tol Medan Binjai sesi 3, yang dimana berdasarkan data pasca konstruksi dan pendukung literatur sebelumnya. Yang pertama adalah kami melakukan penelusuran terhadap dokumen proyek, termasuk itu adalah data lapangan dan juga catatan dari hambatan pekerjaan dan berita acara lapangan. Kemudian ada pun serta informasi dan publikasi terkait dengan proyek Jalan Tol Medan Binjai sesi 3. Dari dokumen-dokumen ini, kami mengidentifikasi pola keterlambatan yang memang paling sering muncul sepanjang pelaksanaan konstruksi. Kemudian yang kedua adalah penelitian ini juga melibatkan analisis perbandingan dengan 5 studi literatur yang memang sudah terdahulu, yang memang mengenai proyek jalan tol, serta proses yang memang dilakukan untuk memastikan bahwa memang faktor-faktor yang memang mendukung munculnya risiko pada proyek sesi 3 tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki kesamaan dengan temuan dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah kami melakukan pengelompokan faktor keterlambatan khususnya pada aspek pembebasan lahan, cuaca, kemudian koordinasi antara stakeholder, material, serta sumber daya manusia. Semua faktor tersebut dianalisis menurut relevansinya terhadap kondisi aktual proyek. Dengan pendekatan ini, penelitian mampu menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana keterlambatan terjadi, faktor apa yang memang paling dominan, dan bagaimana temuan tersebut divalidasi melalui data proyek dan perbandingan literatur. Upaya ini menjadi dasar terbentuknya infografis yang memang kami sajikan pada hari ini. Dan yang selanjutnya untuk penjelasan infografis ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, metodologi dalam penelitian ini yang akan kami pakai terdiri dari 3 tahapan metodologi utama. Yang pertama yaitu pengumpulan data terkait dengan pelaksanaan proyek, di mana ada keterlambatan dengan mengambil 5 sampel, di mana dalam sampel ini nanti akan dilakukan tahapan untuk mengidentifikasi masalah. Tahapan yang kedua dalam metodologi ini adalah merangkum dari persoalan tersebut mana faktor yang paling dominan atau frekuensi yang paling dominan membuat proyek ini mengalami keterlambatan. Ketiga, melakukan infografis terhadap semua tahapan itu sehingga dapat dilihat mana yang paling mengalami faktor-faktor penyebab dari keterlambatan proyek tersebut. Nah, ini akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya menunjukkan infografisnya. Nah, di sini kami menyoroti dari infografis risiko di mana untuk pembebasan lahan mempunyai skor yang paling tinggi dalam keterlambatan proyek ini. Harus disusul oleh faktor cuaca di mana cuaca dengan curah hujan tinggi menyebabkan keterlambatan pekerjaan struktur dan pekerjaan tanah. Baru disusul oleh
manajemen koordinasi, di mana koordinasi antara konsultan, kontraktor, serta owner juga berperan dalam keterlambatan proyek ini. Baru disusul oleh peralatan, desain, serta material. Lalu selanjutnya adalah di mana faktor pembebasan lahan ini mempunyai skor yang paling tinggi, baru disusul oleh manajemen koordinasi, peralatan, desain, cuaca, serta material. Nah, di sini kami menampilkan perbandingan literatur versus penelitian ini, di mana untuk literatur ditunjukkan oleh baca yang berwarna kuning, serta penelitian ini menunjukkan baca berwarna biru, di mana dua-duanya faktor pembebasan lahan menjadi faktor utama dalam keterlambatan proyek ini. Baru disusul oleh cuaca dan koordinasi mempunyai skor yang sama. Baru disusul oleh desain serta material dan SDM. Memang dua-duanya menjadi faktor keterlambatan, namun bukan faktor utama dalam keterlambatan dari proyek ini. Baru selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kami. Dari evaluasi ini dapat kita simpulkan bahwa proyek Medan BJ Seksi 3 bersifat multidimensi, mencakup aspek teknis dan non teknis. Pembebasan lahan menjadi salah satu faktor yang paling utama, diikuti oleh cuaca dan koordinasi stakeholder. Tiga faktor yang menjadi akar yang paling berkaitan yang memberi dampak yang signifikan terhadap pergerakan pekerjaan di lapangan. Beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk proyek yang sejenis. Yang pertama, perencanaan pembebasan lahan yang realistis dan lebih terstruktur. Yang kedua, penguatan koordinasi lintas pihak. Yang ketiga, penyesuaian jadwal kerja dan kondisi cuaca. Yang keempat, penguatan manajemen supply chain material. Dan yang kelima, serta peningkatan kapasitas dan pengawasan SDM. Dengan perbaikan-perbaikan tersebut, diharapkan keterlambatan dapat diminimalkan pada proyek-proyek infrastruktur di masa akan mendatang. Jadi, secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur resiko proyek tol Medan BJ Seksi 3 lebih berat aspek non-teknis, terutama pembebasan lahan atau administrasi dan sosial. Kedua, cuaca ekstrim, lingkungan alam. Yang ketiga, koordinasi antar stakeholder atau kelembagaan proyek. Terima kasih.